Akhirnya nggak bisa dihindari apa? Hal ini pun berujung pada meluasnya bencana kelaparan ya kan? Makanan dan minuman jadi sangat langka Wak. Sampai-sampai saking parahnya kasus ini, Irlandia pun tercatat sebagai salah satu negara terdampak yang mengalami kelangkaan bahan pangan yang mereka sebut dengan bread failure. Udah makanan langka, yang tersisa pun udah pasti yang nggak bergizi lah ya kan? Merambatlah tuh gizi buruk di mana-mana, jadinya jutaan orang pun tewas Wak akibat apa? Kelaparan yang masifnya. Dan lagi nih Wak, coba bayangkan udara ada kotor, air bersih kurang, cuaca ekstrim, kelaparan di mana-mana. Menurut kalian apa lagi dampak buruk yang muncul setelah itu? Hah? Apa? Betul. Masalah kesehatan. Kondisi yang sangat tidak menentu ini akhirnya juga memunculkan banyak penyakit. Penyebaran virus dan bakteri pun jadi makin besar Wak. Ingat kalian tadi waktu aku bilang kabut asap ini menutup langit selama berapa bulan? 18 bulan. Memang betul sampai 18 bulan Wak. Tapi dampak bagi kesehatan nggak berhenti gitu aja setelah 1,5 tahun sejak kabut ini pertama kali muncul. Kenapa? Karena 7 tahun kemudian, tepatnya di tahun 542 Masehi, muncullah itu wabah pes yang juga menelan banyak korban jiwa Wak. Nah, jadi ceritanya nih Wak ya, pada tahun 535 Masehi, setahun sebelum munculnya kabut misterius itu, di Konstantinopel berdirilah kan sebuah kekaisaran Romawi yang sedang berkembang pesat di bawah pimpinan Kaisar Justinian. Awalnya semua baik-baik aja Wak, baik-baik aja sampai akhirnya muncullah itu kabut asap misterius tadi. Nah, dengan segala kemampuan yang mereka punya, mereka pun akhirnya mencobalah untuk bertahan juga hidup di masa itu. Nah, pas matahari udah mulai muncul balik nih, mereka ini ibaratnya sedang berusaha memulai kembali lah itu untuk bangkit dari keterpurukan ya kan. Nah, tapi sayangnya Wak, pada tahun 542, kurang lebih 6 tahun setelah kejadian itu Wak, mereka kembali dihantam oleh bencana besar, yaitu penyebaran wabah pes ini. Kengerian dari penyebaran wabah ini Wak dicatat tuh oleh seorang biarawan yang bernama Evagrius Ponticus, di mana dalam catatannya Evagrius ini berkata bahwa penyakit ini bermula ketika ada banyak sekali orang yang mulai kerasa sakit di bagian kepalanya. Selain itu, mata mereka juga berdarah, wajahnya membengkak, tenggorokannya sakit, dan banyak yang akhirnya berujung pada kematian. Dan tanpa menunggu waktu lama, wabah ini pun dengan cepat menyebar dan juga menewaskan banyak sekali orang. Nah, itu kata biarawati ini Wak. Nah, apa hubungannya wabah pes sama bencana tahun 536 Masehi ini Nat? Nah, jadi ternyata wabah itu tuh Wak disebarkan oleh kutu yang menghirup menghirup pula, kutu yang menghisap darah tikus ya. Barulah nanti dari tikus yang terinfeksi ini akan menyebarkan ke manusia. Kutu ini bukan sembarang kutu Wak, ganas sekali kutunya. Dan kutu-kutu yang membawa wabah pes ini biasanya akan mengalami penyumbatan dulu di ususnya, yang membuat mereka terus-menerus merasa kelaparan. Jadilah semuanya mereka jadi makan dengan rakus kan. Makan apa? Makan darah tikus. Saking rakusnya mereka waktu itu, kutu-kutu ini saking rakusnya nih Wak ya, tikus-tikus itu pun sampai mati karena serangan kutu tuh. Nah, karena mangsa mereka nih, tikus nih banyak yang mati, kutu-kutu ini pun beralihlah mencari mangsa yang lain. Untuk apa? Untuk diambil darahnya siapa? Manusia. Dan masih menurut catatan milik Evagrius nih Wak, biarawati tadi, mereka yang terkena wabah pes ini akan muncul luka gitu di tubuhnya, diikuti dengan demam, dan mereka akan mati dalam kurun waktu 2-3 hari kemudian aja. Dan biar kalian tahu juga nih Wak ya, wabah pes ini nggak ujuk-ujuk langsung nyampe di Konstantinopel, tidak. Sebenarnya penyakit pes ini udah ada sejak lama Wak. Pertama kali itu ada di Ethiopia, Afrika. Tapi gara-gara suhu Afrika yang panas Wak, wabah itu pun nggak nyebar kemana-mana. Cuman ada di daerah dingin aja lah Wak, kayak di sekitar pantai gitu. Nah, bakteri Yersinia pestis ini atau bakteri pes ini Wak, yang ada di dalam usus tikus tadi itu baru bisa berkembang kalau dia ini ada di tempat dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Kalau di atas 25 derajat bakal mati itu bakterinya. Nah, masalahnya tahun 53 Masehi itu kan suhu global tuh drop kan sampai sekitar 2 derajat Celcius kan. Itulah kenapa bumi jadi tempat yang pas untuk bakteri ini berkembang biak. Kutu-kutu makin banyak, tikus-tikus yang terinfeksi pun makin banyak. Nah, pada saat itu juga ekonomi dunia ini sebenarnya udah mulai membaik Wak, waktu itu ya. Kegiatan perdagangan lintas negara pun udah mulai berjalan lagi. Nah, di saat yang bersamaan, Kekaisaran Romawi ini macam udah kayak apa ya, macam fanatik kali gitu loh Wak, sama salah satu komoditas dagang yaitu gading gajah. Dia suka kali sama gading gajah nih. Oleh karena itulah mereka pun menggunakan gading gajah ini sebagai hiasan rumah, dibuatnya meja, kursi, perhiasan, barang-barang mewah, dijadiin souvenir atau hadiah untuk orang-orang. Kok banyak lah pakai gading gajah nih. Karena mereka tuh betul-betul tergila-gila kali sama gading gajah Wak. Akhirnya apa? Mereka impor lah gading gajah tuh besar-besaran, termasuk impor dari Afrika.